بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ayyuhal ikhwah talabatul ilm yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah taala pada kajian di sore hari ini kita memasuki pelajaran yang disebutkan pada kitab yang kita kaji, yaitu Zad Ahlil Quran liliqa'i atau liyaumi liqa'ir rahman. Kita masuk pada halaman 19, Al-Mabhasul Awwal. Pembahasan yang pertama, Al-Ayat Ad-Dallah ala fadlil Quran wa azamatihi. Ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan Al-Quran wa azamatihi dan keagungan Al-Quranul Karim. Ini yang disebutkan pada bab pertama. Disebutkan dalil argumentasi tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Apa fungsinya? Fungsi dan faedahnya agar membuat orang-orang yang membaca dalil-dalil ini termotivasi, tersemangati untuk mempelajari Al-Quranul Karim, untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Qala al-muallif, berkata penulis buku ini, yaitu Ad-Doktor Ahmad Fathi Al-Bukair. Beliau mengatakan, Al-Quran yahdi bihillahu manittaba'ahu ila siratil mustaqim wa yukhrijuhu minadh-dhulumati ilan nur. Al-Quranul Karim, ada yang tidak ada di sini, Syauki, ya. Kata penulis buku ini, Al-Quranul Karim yahdi bihillah manittaba'ahu ila siratil mustaqim.
Dengannya, dengan Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk bagi orang yang mau mengikutinya menuju siratil mustaqim. Wa yukhrijuhu minadh-dhulumati ilan nur, serta akan Allah keluarkan dia dari kegelapan menuju cahaya. Ini diantara keutamaan Al-Quranul Karim, diantara fadilatul Quran. Orang yang mau mengikuti Al-Quranul Karim, ingin mempelajari Al-Quran, mau mengkajinya, mau menghafalkannya, mau mempelajarinya dan mentadaburinya serta mengamalkannya, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju jalan yang lurus, serta akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kegelapan, baik kegelapan al-jahal, kegelapan kebodohan, atau kegelapan al-bid'ah, atau kegelapan maksiat, atau kegelapan syirik, kekufuran. Maka dengan Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing orang tersebut menuju cahaya, menuju ilmu. Di sini disebutkan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian minallahi nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata, yang jelas. Lihat di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Al-Qur'anul Karim, bahwasannya Al-Qur'anul Karim adalah nurun minallah, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kitabun mubin, kitab yang jelas, yang nyata. Tatkala datang Al-Quran tersebut yang disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk nur, yang namanya cahaya, ini bisa dijadikan penerang di tengah-tengah kegelapan. Ketika antum berada pada kegelapan malam, maka dengan cahaya ini antum bisa berjalan di suatu jalan. Dengan cahaya antum bisa mengetahui arah. Demikianlah seseorang dengan cahaya Al-Quran, dia akan tahu kemana arah kehidupannya. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk bagi orang yang mau mengikuti keridhaannya tadi menuju subulas salam, menuju jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, serta Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan mereka minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim, serta Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk kepada dia menuju jalan yang lurus. Ya, ini faedahnya ya. Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat ke-15 sampai 16. Faedah, keutamaan bagi orang yang mau mengikuti Al-Quranul Karim, mau mempelajarinya, mau mentadaburinya, mau mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan petunjuk dan bimbingan kepada dia menuju siratim mustaqim. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jami' li Ahkamil Quran,
Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, wa hadza li'annal kitaba yahdi wa yubayyinu. Ini dikarenakan Al-Qur'an itu yahdi wa yubayyin, membimbing, memberikan petunjuk, wa yubayyin, dan menjelaskan. Sebagaimana yang kita sebutkan, Al-Quran menjelaskan seluruhnya, baik dalam urusan muamalah, urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan adab dan akhlak, wala siyama fi masail tauhid, terlebih lagi permasalahan tauhid. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi, wa wajhul idhafati ila Allah Subhanahu wa ta'ala annahu musbitud dalalah wa mubayyinuha wa wadhi'uha. Dan sisi penyandaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan dalalah, petunjuk tersebut, wa mubayyinuha, dan menjelaskannya, wa wadhi'uha, dan peletaknya, yaitu berkaitan dengan lafaz subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Di situ dinisbatkan jalan-jalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah lah yang menetapkan jalan-jalan tersebut dan yang menjelaskan mana-mana jalan tersebut dan yang meletakkannya. Wa qala Abu Hayyan rahimahullahu taala, berkata Abu Hayyan rahimahullahu taala, il, ada yang mengatakan huwal Quran, yang dimaksudkan dengan nurun minallah. Ada yang mengatakan itu adalah Al-Quran, qad ja'akum minallahi nurun. Sammahu nuron, Al-Quran disebut dengan nur likashfi dhulumati syirki wasyak, dikarenakan Al-Quran tersebut menyingkap kegelapan syirik dan keraguan. Auli annahu zahirul i'jaz, atau disebutkan atau dinamai Al-Quran sebagai nur dikarenakan zahir al-i'jaz, ya, jelas i'jaznya. I'jaz itu mukjizat, keajaiban Al-Quran. Qala Ibnu Katsir, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, akhbara ta'ala 'anil Qur'anil 'azim alladzi anzalahu 'ala nabiyil karim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitakan tentang Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada nabinya yang mulia. Faqal, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang Al-Quranul Karim, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata, yang jelas. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi petunjuk dengan Al-Quran tadi bagi orang-orang yang mau mengikuti keridhaan Allah menuju subulas salam, menuju jalan-jalan keselamatan. Ai
turuqun najah wassalama wa manahij al-istiqamah. Maksud jalan-jalan keselamatan tersebut adalah jalan-jalan keberhasilan, kesuksesan, jalan-jalan keselamatan dan manhaj istiqamah. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka dari kegelapan ilan nur wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju apa? Menuju cahaya. Dikeluarkan dari kegelapan syirik, kegelapan keraguan, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat menuju cahaya tauhid, cahaya ketaatan, cahaya sunnah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Serta Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. Ayunjihim minal mahalik. Kata Imam Ibnu Katsir, yakni menyelamatkan mereka dari sekian banyak mahalik, tempat-tempat kebinasaan. Wa yuwaddih lahum abiyan al-masalik, dan Allah jelaskan kepada mereka jalan yang paling jelas, paling gamblang. Fayusrif anhum al-mahdzur, serta Allah palingkan dari mereka perkara-perkara yang membahayakan, yang mengkhawatirkan. Wa yahsul lahum anjabal umur, serta terhasilkan, teraihkan bagi mereka perkara-perkara yang paling bagus, paling membuahkan, menumbuhkan. Wa yanfi anhum ad-dhalalah, serta Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan, tiadakan dari mereka kesesatan. Wa yurshiduhum ila aqwam halatin, serta Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada mereka menuju keadaan yang paling lurus, yang paling tegak. Ini gambarannya tentang keutamaan Al-Quran. Jadi tidak ada yang merugi ya ikhwan. Seseorang mempelajari Al-Quran, berupaya untuk menghafalnya, mentadaburinya, serta mengamalkannya, berarti dia sudah berada di jalan menuju keselamatan. Berarti dia sudah terjauhkan dari sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Maka ketika seorang pemuda, seorang talib, ya, termudahkan bagi dia, termudahkan langkah dia untuk talibul ilmi, untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, untuk belajar, menghafalkan Al-Quran, mentadaburi maknanya, berarti itu petanda Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada dia menuju jalan-jalan keselamatan. Kemudian kata penulis buku ini, Al-Quran muhaiminun ala ma qablahu minal kutub wa musaddiqun laha. Al-Quran itu muhaimin, pelengkap terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Wa musaddiqun laha, dan juga Al-Quran itu pembenar kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quranul Karim melengkapi kitab yang diturunkan kepada Musa, yang diturunkan kepada Isa, dan kitab-kitab yang lain. Dengan adanya Al-Quran semakin lengkaplah syariat yang ada. Dan juga Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran bil haqq, dengan penuh kebenaran. Tidak ada keraguan, tidak ada kekurangan pada Al-Quranul Karim. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, Al-Quranul Karim membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya.
membenarkan Taurat, membenarkan Injil, membenarkan Zabur, wa muhaiminan alai, serta Al-Quran itu perevisi atau pelengkap dari kitab-kitab yang sebelumnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, indana soal, masmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya Khalid. Ibnu Taimiyah siapa namanya? Ya Khalid. Zubair, siapa nama Ibnu Taimiyah? Ahmad Ibnu Abdul Halim. Masya Allah, ahsanta, barakallahu fiik ya Zubair. Ingat ya, Ahmad Ibnu Abdul Halim. Kalau antum bisa jawab, tidak masalah, langsung angkat tangan ya. Yang bisa jawab angkat tangan, tidak masalah, diperbolehkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Siapa namanya Hakim Ibnu Taimiyah? Ahmad Ibnu Abdul Halim. Masya Allah, Feroz ya. Siapa nanda namanya Ibnu Taimiyah? Ahmad bin Abdul Halim ya. Masa antum dikalahin sama nanda ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, faja'ala al-Qur'ana muhaiminan. Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an itu muhaiminan. Ya. Sebagai muhaimin, pelengkap, penyempurna ya. Sebagai penguat, itu makna muhaimin ya, pelengkap, penyempurna, penguat. Wal muhaimin asyahid al-hakim al-mu'taman. Yang namanya muhaimin asyahid, sebagai saksi, hakim, pemutus, al-mu'taman, yang diikuti. Itu makna muhaimin ya. Fahuwa yahkum bima fiha mimma lam yansakhullah. Dia Al-Quran menghukumi, menetapkan dengan apa yang ada pada kitab-kitab tersebut dari perkara-perkara yang tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gini, Al-Quran itu sebagai pemutus perkara, penguat ya. Pada kitab-kitab sebelumnya, dari kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, pada poin-poin yang tidak dihapus oleh Allah, tidak dimansuh, dibenarkan dalam Al-Quran. Wa yashhad bitasdiqi ma fiha mimma lam yubaddal. Juga Al-Quran bersaksi dengan membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya dari perkara-perkara yang tidak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Quran ya. Jadi Al-Quran musaddiq, membenarkan, serta muhaimin, melengkapi, sebagai saksi, sebagai pemutus perkara. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim. Siapa namanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala? Feroz. Nanda Muhammad Ibnu Abu Bakar. Masya Allah, Anda bisa jawab dia ya. Muhammad bin Abi Bakar Ibnul Qayyim ya. Tahu antum sejarah kenapa Al-Imam Ibnul Qayyim disebut Ibnul Qayyim, dikenal dengan Ibnul Qayyim? Ceritanya dulu bapaknya si Muhammad bin Abi Bakar ini, yaitu Abu Bakar, adalah kepala sekolah. Ada suatu sekolah di zaman dahulu namanya sekolah Al-Jauziyah. Nah, bapaknya adalah pengurus, penanggung jawab ya, mudir atau kepala sekolah Al-Jauziyah. Qayyim itu artinya pengurus atau penanggung jawab
sehingga dikenal sebagai anak penanggung jawab sekolah Al-Jauziyah. Itu maksudnya, ya, si Muhammad ini tadi. Nah, Ibnul Qayyim ini adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Nanti kalau antum sudah besar, ya sudah banyak ilmunya, antum jangan lupa untuk membaca buku karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan karya Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dua orang ini adalah ulama besar kaum muslimin. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa bittifaqin nas, dengan kesepakatan umat manusia, annal murad musaddiqun lima taqaddamahu minal kutub, bahwasannya yang dimaksudkan dengan Al-Quran adalah muhaimin, Al-Quran adalah musaddiq, maknanya Al-Quran membenarkan perkara-perkara yang telah lalu dari kitab-kitab yang ada. Al-Quran membenarkan Injil, membenarkan Taurat, membenarkan Zabur, membenarkan Suhuf Ibrahim dan Musa. Itu semua dibenarkan Al-Quranul Karim. Wa bihadhi tariq yakunu musaddiqan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan metode inilah Al-Quran juga dianggap sebagai musaddiq lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembenar tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana ya ikhwan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diberitakan di dalam kitab Injil dan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, sudah disebutkan berita tentang akan datang Nabi akhir zaman bernama Muhammad. Itu sudah ada. Kemudian datanglah Al-Quran, yang mana Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab terdahulu. Ya enggak? Berarti konsekuensinya Al-Quran membenarkan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena kitab-kitab terdahulu membenarkan keberadaan Nabi kita Muhammad SAW, sedangkan Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu. Wa yakunu ablagh fid dalil ala sidqihi min ayyuqal hadza kitabun musaddiqun laka, sehingga keberadaan Al-Quran yang statusnya sebagai muhaimin membenarkan kitab-kitab terdahulu itu lebih mengena dalam hal pendalilan terhadap kebenaran Nabi kita Muhammad SAW, ya, dibandingkan pernyataan min ayyuqal, dibandingkan pernyataan hadza kitabun musaddiqun laka, ini kitab membenarkan engkau. Ya. Difahami? Misalkan ini Al-Quran membenarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya mungkin bisa saja orang mengatakan, ya wajar saja kitab itu membenarkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ya kitabnya yang diturunkan kepada dia. Tapi ini Al-Quran membenarkan kitab terdahulu. Dalam keadaan kitab terdahulu membenarkan adanya Nabi kita Muhammad SAW. Difahami? Nyambung antum? Ya. Fa innahu fa idza kanatil kutub al mutaqaddimah tusaddiquha wa tashhadu bi sihhati ma fiha mimma anzalahu Allah min ghairi muwata'atin wala iqtibasin minha dalla ala anna alladhi ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqun kama anna alladhi ja'a biha kadzalik wa anna makhrajahuma min mishkatin wahidatin. Gambarannya, apabila kitab-kitab terdahulu, ya, kitab-kitab terdahulu tusaddiquha wa tashhadu bi sihhatiha bi sihhati ma fiha mimma anzalallahu min ghairi muwata'ah wala iktibasin minha. Kata beliau, apabila kitab-kitab terdahulu, ya, al-kutub al-mutaqaddimah, membenarkan, ya, membenarkannya, gitu ya, dan bersaksi dengannya,
tentang kebenaran apa yang ada dalam kitab-kitab tersebut dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan tanpa muwato'ah, ya. Dengan tanpa ada muwato'ah. Muwato'ah itu konspirasi, kesepakatan, tanpa ada kerjasama dulu, wala iktibas minha, tanpa nyomot. Itu menunjukkan bahwasannya yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah benar. Difahami antum? Ya. Maksudnya gini, apabila kitab-kitab yang terdahulu, ya, itu membenarkan, memberitakan tentang Nabi Muhammad SAW, ya. Kan disebutkan di kitab-kitab terdahulu kan menguatkan bahwasanya akan datang Nabi akhir zaman bernama Muhammad begini. Sedangkan kitab ini Al-Quran membenarkan kitab terdahulu, ya. Nah, isi dari kitab-kitab terdahulu yang membenarkan tentang risalah kenabian Nabi kita Muhammad SAW, yang memberitakan tentang kebenaran Nabi kita Muhammad SAW, yang bersaksi tentang apa yang ada pada dakwah Nabi Muhammad SAW, tanpa ada kesepakatan, tanpa ada muwato'ah terlebih dahulu. Kan jarak antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi terdahulu kan jaraknya jauh. Ini menunjukkan apa? Apa yang ada dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah sesuatu yang benar, ya. Sebagaimana annalladzi jaa biha kadzalik, bahwasanya yang datang dengan syariat Islam dengan membawa kitab tersebut ya juga sama. Wa anna makhrajahuma min mishkatin wahidah, bahwasanya makhraj, tempat keluar mereka apa? Mishkanya satu, lenteranya satu, tempat ilmunya, sumbernya satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Ya. Kitab yang terdahulu membenarkan adanya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kitab Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran membenarkan kitab yang terdahulu dalam keadaan tanpa ada konspirasi antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lain, karena mereka tidak berjumpa. Ini menunjukkan apa? Saling menguatkan antara kitab terdahulu, antara syariat terdahulu dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini juga menunjukkan apa? Bahwasanya makhraj antara kitab terdahulu dengan kitab Al-Quranul Karim min mishkatin wahidah, berasal dari satu sarang, satu tempat ilmu. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Siapa namanya Ibnu Katsir? Feros. Ismail Ibnu Umar. Masya Allah, Allah ibarik fiik ya. Ismail Ibnu Umar. Kalau ditanya bisa jawab, Masya Allah, enak kan? Kalau ditanya tidak bisa jawab, maka bersiap-siap untuk mengambil posisi, ya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Kata Ibnu Katsir tentang firman Allah Subhanahu wa taala, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab terdahulu dan juga menyaksikan, menguatkan kitab-kitab terdahulu, melengkapi. Ay minal kutub al-mutaqaddimah al-mutadammina dzikruhu wa madhuhu, yaitu kitab-kitab terdahulu yang terkandung padanya dzikruhu wa madhuhu, penyebutan dan pujian. Wa annahu sayanzil min indillahi ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya akan turun, ya, suatu kitab yang berasal dari Allah kepada hamba dan Rasulnya itu Muhammad SAW. Fakana nuzuluhu kama akhbarat bihi, maka turunlah Al-Quran itu sebagaimana yang diberitakan oleh kitab-kitab terdahulu. Mimma zada
sidqan inda hamiliha min zawil basair. Ya. Termasuk perkara yang menambahkan akan kejujuran, kebenaran orang yang membawanya, para pembawanya, min zawil basair, yaitu dari kalangan para nabi. Alladzina inqadu li amrillahi wa taba'u syara'illahi wa sadaqu Rasulullah, atau mimma zadaha sidqan inda hamiliha min zawil basair, termasuk perkara yang menambah kebenaran orang yang membawa Al-Quran tersebut dari kalangan orang-orang yang zawil basair, orang yang memiliki ilmu, yaitu para ulama, para sahabat dan yang lainnya, yaitu orang-orang yang tunduk terhadap perintah Allah dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala serta membenarkan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'anul Karim, ya, penguat, pelengkap dan membenarkan kitab-kitab terdahulu. Wallahu taala shawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun bab yang setelahnya, Al-Qur'an kitabun mubarakun man ittaba'ahu wa rahimahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat padanya. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, itu hari apa? Hari Senin insyaallah taala. Adapun besok hari Kamis, ya. Hari Kamis kita masuk ke kitab Fadhailul Quran, ya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabi